Halo rekan-rekan film investor, saya akan melanjutkan penjelasan pada video sebelumnya ya tentang saham SIDO. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan latar belakang dan juga bagaimana kualitas fundamental saham SIDO ya, produsen jamu SIDO muncul ya. Nah sekarang kita akan lihat, kita akan perhatikan, kita akan menilai apakah saham SIDO saat ini yang lagi turun merupakan saat yang tepat untuk kita masuk. Bagaimana valuasi saham SIDO saat ini? Apakah saham SIDO masih mahal atau sudah murah? Penjelasan ini akan saya tujukan terutama untuk tujuan investasi jangka panjang ya, sebagai core stock. Misalnya kita ingin berinvestasi pada saham SIDO itu untuk tujuan 10 tahun ke depan, yaitu tahun 2032 untuk jangka panjang ya. Maka kita bisa membuat yang pertama itu analisa pertumbuhan EPS untuk 10 tahun ke depan. EPS itu earning per share, jadi bagian laba bersih perusahaan yang dapat di-share atau dibagikan kepada pemegang saham. EPS atau earning per share ini dapat juga kita lihat di laporan keuangan tahunan ya, di paling bawah di bagian laba bersih di paling bawah. Nah kita perhatikan ya, untuk tabel data kinerja historis yang sudah saya sajikan juga pada video sebelumnya ya, untuk CAGR pertumbuhannya selama 10 tahun terakhir, kita perhatikan EPS SIDO bertumbuh sebesar 10%, ini CAGR-nya 10% ya. Nah selanjutnya saya akan mengajarkan kepada Anda cara yang paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghitung proyeksi harga saham SIDO 10 tahun yang akan datang. Nah kita bisa masuk ya ke kalkulator CAGR ya. Di sini untuk lebih gampangnya kita masuk saja ke kalkulator.net ya. Linknya ada di deskripsi, Anda bisa klik di situ. Lalu pada kolom starting value ya, kita isi 36,68 atau kita bulatkan menjadi 37 ya. Ini EPS yang terakhir ya, EPS yang tahun full year ya, untuk tahun 2022. Lalu untuk angka CAGR-nya ya, kolom CAGR-nya kita isi dengan angka pertumbuhan 10% yang tadi pertumbuhan EPS selama 10 tahun terakhir. Kalau sudah kita klik calculate, maka akan keluar angka estimasi EPS SIDO ya untuk tahun 2032 atau 10 tahun ke depan di angka 95,97 atau kita bulatkan aja menjadi 96. Nah selanjutnya, setelah kita mengetahui estimasi EPS SIDO untuk tahun 2032, maka sekarang kita bisa hitung estimasi harga saham SIDO pada tahun 2032 tersebut. Kita perhatikan ya pada grafik di samping ini. Ini grafik yang menunjukkan rata-rata PER dari SIDO selama 10 tahun terakhir. PER atau Price Earning Ratio ya. Jadi harga rata-rata dibandingkan dengan earningnya rata-rata selama 10 tahun terakhir. Grafik berwarna hijau ya yang disebut sebagai mean PER menunjukkan bahwa selama 10 tahun terakhir saham SIDO biasanya dihargai oleh pasar dengan PER sebesar 21,55 kali. Nah dengan patokan mean PER ini dan juga angka 96 ya, 96 ini tadi kan EPS SIDO ya, proyeksi EPS SIDO untuk tahun 2032. Maka kita dapat memperkirakan harga saham SIDO pada tahun 2032. Caranya kita tinggal kalikan angka EPS 96 ini dengan angka PER-nya, mean PER-nya 21,55. Hasilnya kita dapat Rp2.068 per lembar saham. Sekali lagi ini hanya proyeksi ya. Tapi proyeksi ini ada dasarnya, yaitu melihat pertumbuhan dari EPS dan juga rata-rata PER-nya selama 10 tahun terakhir untuk melihat mengestimasi pertumbuhan EPS 10 tahun ke depan dan berapa harga saham SIDO 10 tahun yang akan datang. Nah pertanyaan sekarang, jika kita ingin masuk saham SIDO untuk tujuan investasi 10 tahun ke depan pada harga saat ini 645, berapakah yield atau tingkat pengembalian per tahun selama 10 tahun ke depan yang akan kita dapatkan? Nah kali ini saya juga akan menggunakan kalkulator.net ya. Linknya ada di bawah, di bagian deskripsi Anda bisa klik di situ. Nah caranya itu pada kolom starting value ya, Anda isi 645 ya. Lalu ending value-nya kita isi angka 2068. Ini kan tadi kan estimasi harga saham SIDO pada tahun 2032 ya. Lalu pada kolom number of period ya, kita isi 10 tahun ya. Lalu kita klik calculate, maka akan keluar angka 12,25%. Nah, angka 12,25% ini menunjukkan rata-rata yield atau tingkat pengembalian per tahun
jika kita melakukan investasi pada saham SIDO dengan masuk di harga saat ini 645 untuk 10 tahun ke depan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, apakah investasi yang menghasilkan yield atau tingkat pengembalian 12,25% per tahun itu selama 10 tahun ke depan itu merupakan investasi yang cukup menarik atau worth it bagi Anda? Nah, untuk menjawab ini kita bisa melakukan semacam pembanding ya. Yaitu kita membandingkan yield ini dengan alternatif investasi lainnya yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya kita bisa bandingkan dengan kalau modal yang sama itu kita masukkan ke dalam misalnya ORI, obligasi retail Indonesia yang baru diterbitkan pada seri berikutnya ya, pada seri yang terbaru itu 0,23 ya. Untuk tenor 6 tahun itu bunga obligasi retail itu sebesar 6,1%, kuponnya 6,1%. Nah, itu yield yang ditawarkan untuk ORI 023. Sehingga berdasarkan dari itu, maka yield yang ditawarkan oleh SIDO ini tentunya jauh lebih besar ya, yang sebesar 12,25%. Apalagi jika kita bandingkan dengan bunga deposito ya yang saat ini hanya sebesar, mungkin paling besar itu 5% saja ya, atau kebanyakan itu ya 3-4% lah. Di samping itu, selama masa tunggu kita untuk melakukan investasi di saham SIDO, jangan lupa juga bahwa selain mendapat capital gain, kita juga akan berpotensi untuk mendapatkan dividen gain. SIDO selama ini dikenal sebagai salah satu saham yang rajin membagikan dividen. Tidak pernah satu tahun pun SIDO absen untuk membagikan dividen. Anda perhatikan ya, dari tahun 2014 setelah IPO, SIDO tidak pernah sekalipun absen untuk membagikan dividen. Bahkan pada tahun 2023 ini, SIDO membagikan 2 kali dividen ya. Maksud saya 2023 ini dengan akhir 2022. Karena itu laporan keuangannya dinilai pada tahun anggaran yang sama ya, tahun 2022. SIDO membagikan dividen interim sebesar Rp13,5 per lembar saham dan dividen tunai sebesar Rp23 per lembar saham, sehingga totalnya itu Rp36,5 per lembar saham. Nah, angka dividen ini kita bandingkan, kita bagi dengan harga saham saat ini ya, 645 itu, maka yield dividen dari SIDO itu di angka 5,7%. Tentu angka ini lebih tinggi dari rata-rata inflasi Indonesia yang saat ini berkisar di antara 3-4%. Paling tinggi juga 5% ya yang tadi kemarin. Sehingga kemampuan SIDO untuk rajin membagikan dividen ini juga mengkonfirmasi pertumbuhan kinerjanya yang memang juga konsisten, sehingga EPS-nya yang dihasilkan setiap tahun yang terlihat bertumbuh itu bisa dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen secara konsisten. Nah, pertanyaan terakhir, lalu sampai kapan saham SIDO akan turun terus? Dan pada posisi berapa kita aman untuk masuk? Nah, kalau tanya seperti ini ya, pada posisi berapa kita akan masuk, maka saya akan tanya balik ya. Jika memang tujuan awal kita investasi di saham SIDO ini untuk jangka panjang, maka sesuai perhitungan ini ya, berapapun Anda masuk saat ini, sebenarnya masih cukup menguntungkan untuk 10 tahun ke depan. Untuk 10 tahun ke depan, untuk jangka panjang sekali lagi, untuk core stock. Tetapi jika kita ingin masuk pada saham SIDO untuk jangka menengah ya, maka itu ada perhitungannya lain lagi. Kita menghitung harga wajar SIDO berdasarkan, saya biasanya menggunakan PBV Standard Deviation Band ya. Nah, kita perhatikan grafik hijau di samping kiri ini menunjukkan rata-rata PBV SIDO, price to book value, kita membandingkan antara harga dan juga book value-nya. Book value ini didapat dari ekuitas sebagai jumlah saham yang beredar. Nah, ini rata-rata PBV selama 10 tahun terakhir sebesar 5,08 kali. Nah, saat ini PBV SIDO itu sebesar 5,88 kali yang ditujukan oleh garis biru yang naik turun. Nah, hal ini berarti saat ini valuasi SIDO ini sebenarnya sudah overvalue alias mahal karena memang sudah berada di atas rata-ratanya. Harga wajar SIDO sendiri sebenarnya berdasarkan min PBV-nya ini harusnya sebesar sekitar Rp553 per lembar saham. Nah, ini artinya jika kita ingin berinvestasi dalam jangka menengah, maka sebaiknya kita tunggu saham SIDO sampai turun di bawah 553. Baru kita aman untuk masuknya untuk jangka menengah atau juga bisa jadi jangka pendek. Nah, tapi di balik itu semua memang kalau kita lihat dari perhitungan ini juga, ini menunjukkan sebenarnya bahwa memang saham SIDO ini memang cocoknya untuk investasi jangka panjang dan dijadikan sebagai core stock, bukan untuk jangka pendek. Maka bagi investor yang kemarin termasuk dalam kategori yang FOMO ya pada masa pandemi, sehingga beli saham SIDO ketika naik terus dari 800, 900 sampai ke 1000, menurut saya merupakan tindakan yang salah ya, karena tidak memperhatikan harga wajar dari saham SIDO.
Oke, sekian dulu penjelasan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Salam Value Investor.